Santri Sukodono. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komen yang bagus-bagus ya. Oke. Suka lagi. Kami Santri Sukodono. Jangan lupa Subscribe. komen dan subscribe. Karena ikut ganti loh. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Champa, tepatnya di kota Phan Thiet, Vietnam. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes Indi diketahui bahwa Kerajaan Champa adalah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Dyah Chandrawulan. Maulana Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit, Syekh Jumadil Kubro, dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, adik Dyah Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Champa, Kamboja, sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren,
Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan ayaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah, Sunan Ampel menekankan prinsip moh limo dalam dakwahnya sebagai berikut. Moh main, tidak berjudi. Moh ngombe, tidak mabuk. Moh maling, tidak mencuri. Moh madat, tidak menghisap candu. Moh madon, tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti dengan sembahyang, asalnya sembah dannya. Tempat ibadah juga tidak dinamai musala melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian, orang penuntut ilmu diberikan nama santri, yang berasal dari sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembu Sura meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah Adipati Demak dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Syarifuddin, Sunan Derajat. Membahas mengenai Sunan Ampel, anggota Wali Songo yang memiliki nama asli Raden Ali Rahmatullah ini juga tidak lepas dari karomah yang dimilikinya. Karomah Sunan Ampel konon adalah berupa ayam jago yang selalu menang dalam sebuah perlombaan sabung ayam. Kemudian kisah beliau yang mampu menyeberangi sungai tanpa basah sedikitpun hingga sebuah bangunan masjid perahu terbalik yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim. Karomah Sunan Ampel inilah yang menjadikan beliau sebagai salah satu sunan paling disegani bahkan masih diharapkan berkahnya oleh para peziarah. Tak henti-hentinya mereka mendatangi makam Sunan Ampel untuk berdoa, ngalap berkah. Bagaimana kisah karomah yang dimiliki sang Sunan Ampel ini? Menyeberang sungai tanpa basah. Saat diutus Raja Brawijaya kelima untuk membuka lahan perdikan otonom itu, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri sungai Brantas menuju ujung Galuh, Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu atau alat apapun. Beliau hanya menggunakan peralatan seadanya. Peralatan ini berupa kayu dan batang pohon pisang lalu dirangkai dengan tangannya sendiri. Beliau memanfaatkan sampan sederhana ini untuk menyeberang. Uniknya beliau tidak basah sedikitpun meski sampan yang digunakan sangat sederhana dan banyak kebocoran di sana-sini.
Karomah Sunan Ampel ini membuat warga sekitar sungai penasaran siapakah gerangan orang sakti yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu itu. Setelah menyeberangi Sungsi, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri menanyakan siapakah diri beliau sebenarnya. Beliau menyarankan kepadanya agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah kepadanya. Kisah Ayam Jago. Dalam perjalanannya membuka lahan kosong menjadi sebuah pemukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah. Warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan, pengetahuan agamanya sangat rendah. Saat itu warga sekitar banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme serta doyan dengan namanya sabung ayam. Dari sini kembali karomah Sunan Ampel ditunjukkan. Beliau ditantang oleh warga sekitar yang suka main judi untuk beradu ayam jago. Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam karena ayam jago yang beliau miliki bukan ayam jago biasa. Terus menang dalam setiap pertandingan, membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Melihat kehebatan sang Sunan, warga kemudian menyatakan taubat dan beriman kepada Allah. Ada kisah unik yang terukir seiring keberadaan Masjid Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Namanya Mbah Sonaji, salah seorang murid Sunan Ampel yang selalu disebut memiliki karomah luar biasa. Bagaimana ceritanya? Kepiawaian Mbah Sonaji yang berjuluk Mbah Bolong memang menakjubkan. Gelar yang disandang bukan tanpa alasan atau sebab. Murid Sunan Ampel ini, di zamannya, dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa. Dulu, di awal pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel di kawasan Ampel Denta Surabaya, Sonaji lah yang ditugasi mengatur letak atau posisi pengimaman, untuk bisa tepat mengarah ke kiblat. Karena mendapat kepercayaan itu, Sonaji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin letak pengimaman tidak lurus ke kiblat. Menyikapi keraguan banyak pihak itu, Sonaji tidak menjawab. Ada cerita yang menyebut, Sonaji kemudian melubangi dinding pengimaman sisi barat masjid, sambil berkata, "Lihatlah lewat lubang ini, nanti kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Terang Sonaji. Setelah selesai melubangi dinding tembok, saat itu dikisahkan, orang-orang yang di sekitarnya diajak melihat ke dalam lubang yang dibuat Sonaji. Ternyata, ada kejadian ganjil, dari lubang itu mereka bisa melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Ada cerita unik lagi, yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih, gumam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal,
Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel pun ada 9. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena